Saya percaya bahwa semua kita terus percaya Tuhan pegang kendali dalam segala perkara. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, saya menghargai setiap keputusan, setiap orang, setiap gereja. Ada yang mungkin mau di rumah nonton live streaming, maupun juga ada yang datang kebaktian. Tetapi kita tidak boleh saling menghakimi, tidak boleh menuduh yang tidak mau datang, tetap di rumah kurang iman. Yang di rumah juga nggak boleh menuduh yang kebaktian orang yang ngawur atau menekat. Tapi saya percaya semua kita harus menghargai keputusan kita masing-masing. Katakan amin. Tapi hal yang sangat menarik, tim kita yang melayani sejak pagi sampai hari ini, mereka mau komitmen tetap melayani. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat tim yang melayani, buat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Katakan yes. Dan saudara sekalian, saya percaya di tengah-tengah goncangan, tentang kabar-kabar yang menakutkan, Tuhan tetap menyertai kita. Katakan amin. Saudara-saudara, ada sebuah kapal pesiar yang bernama Diamond Princess, yang ketika akhirnya sedang berlabuh ke Jepang, saudara, dari 3.711 penumpang, ternyata ada 705 penumpang yang terjangkit dengan penyakit coronavirus. Dan Anda tahu saudaraku, dalam keadaan begitu, maka diputuskan agar semua penumpang dan kru kapal yang ada di dalamnya harus saudaraku diisolir di sana, di karantina. Dan Anda mengerti bahwa itu keadaan yang tidak mudah dengan kurang lebih 3.700 lebih penumpang. Saudara, dalam keadaan begitu orang penuh dengan kecemasan, kepanikan, tetapi yang menarik akhirnya saudara itu bisa diatasi dan semua penumpang satu demi satu dan semua kru kapal bisa berhasil saudara dikeluarkan dengan baik dan dikirimkan negara masing-masing. Tetapi yang menarik adalah dunia mengapresiasi, khususnya CNN, saudaraku, pada tanggal 6 Maret 2020, seorang yang bernama Kapten Gennaro Arma. Dia adalah kapten kapal daripada Diamond Princess yang ternyata di tengah semua keadaan itu, saudaraku, kapten kapal ini tetap melakukan tugasnya dengan baik dan ternyata dia adalah orang terakhir yang turun dari kapal itu setelah dia pastikan semua penumpang, semua kru kapal sudah turun dan selamat, barulah kapten kapal ini turun. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya orang menghargai dan menganggap dia adalah pahlawan, di mana di tengah-tengah semua keadaan yang mencekam, sebagai kapten kapal dia tetap menjalankan tanggung jawabnya, tugasnya, dia dengan baik, dia tidak lari, tidak menyalahkan yang lain, tapi dia pasang badan untuk tetap bersama dengan semua kru kapal dan penumpang sampai yang terakhir. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah goncangan, dunia sedang membutuhkan orang-orang yang bisa menjalankan tanggung jawab. Orang-orang yang bisa tetap dipercaya sampai akhir. Apalagi kerajaan sorga. Nah, satu kali ada seorang nabi yang bernama Nabi Yoel. Ternyata Tuhan memberikan firman-Nya dan ditulis dalam Alkitab. Dan itu merupakan nubuatan tentang keadaan di akhir zaman. Maka kita lihat Yoel pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita akan periksa dua ayat ini, Yoel pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Di tengah semua berita tentang kondisi akhir zaman, ada pesan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yoel. Ayo kita akan baca bersama-sama. Saya mau dengar suara Anda, katakan haleluya. Ayo kita baca dengan suara nyaring. 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ayat yang ke-10, tempalah mata bajakmu menjadi apa? Pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ucapkan bersama saya keras, aku ini pahlawan. Nah, dunia sedang memasuki masa sukar.
Saudara sekalian, lihat bagaimana Yoel 3 ayat 9 berkata, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Saudara sekalian, apakah bakal akan terjadi perang dunia yang selanjutnya? Kita nggak tahu. Tetapi tahukah Anda bahwa sebenarnya kita hari-hari ini sedang berperang? Kenapa? Kita sedang berperang dengan banyak hal. Jelas berperang dengan semua serangan kuasa iblis. Kita juga sedang berperang menghadapi penyakit. Kita juga harus berperang menghadapi setiap kesulitan. Bahkan terjadi perang dagang, bahkan krisis ekonomi, bahkan jatuhnya harga minyak dunia akibat daripada persaingan. Saudara-saudara, Anda mengerti bahwa harga minyak dunia dropnya luar biasa. Kenapa? Karena antara negara-negara penghasil minyak, mereka tidak tercapai kata sepakat, mereka akhirnya saling banting harga. Dan akhirnya Arab Saudi memutuskan mereka banting harga minyak terendah sepanjang sejarah. Yaitu apa? Sebesar $30 barel, saudaraku. Dan itu merupakan harga terendah. Padahal tadinya minimal $60 per barel, 80 sampai 100 bahkan pernah 100 lebih. Tapi dibanting oleh Arab Saudi hanya $30 barel. Dan Anda tahu ini apa yang terjadi? Ini menandakan akan ada banyak goncangan demi goncangan ekonomi. Belum lagi kemudian kita menghadapi krisis-krisis moral. Kita melihat bagaimana ada banyak contoh-contoh yang menyedihkan bagaimana situasi dan keadaan para pemimpin, para tokoh-tokoh yang harusnya dihargai, dihormati, tapi ternyata ada persoalan moral dan sebagainya. Nah, dengar baik-baik, nggak usah panik, nggak usah kaget. Kenapa? Karena semua ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dikatakan bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Saudara sekalian, tahukah Anda bahwa pada tahun 1981 ada seorang hamba Tuhan bernama Sylvia Browne. Dia menuliskan buku tentang end of days, tentang kondisi akhir zaman. Dan dia mendapatkan dari Tuhan, khususnya di lembaran halaman 312. Di situ ada sebuah nubuatan yang dia tulis tahun 1981. Di mana sekitar 2020 ya, akan ada penyakit yang akan menyerang paru-paru, yang akan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Tetapi dikatakan cepat datang, tetapi penyakit itu juga akan cepat pergi. Nah, saudara sekalian, lihat bagaimana ini sudah dinubuatkan. Dan ternyata itu ada dan terjadi hari-hari ini. Nah, mari kita belajar. Saudaraku, sebelum semua terjadi, tetap semua ada dalam kendali daripada Tuhan. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, tahukah Anda bahwa masa sukar bisa menghancurkan banyak orang? Tetapi sebaliknya, masa sukar juga justru akan membangkitkan para pejuang-pejuang yang hebat. Para orang-orang yang seperti prajurit, seperti seorang pahlawan yang akan mengalahkan setiap kesukaran. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, buat setiap saudara, saudara bukan jadi orang-orang yang gagal dan kalah di masa sukar ini. Tapi saudara seperti firman pesan Tuhan tadi, bangkitlah, majulah para pahlawan Tuhan. Siapa yang mau menjadi para pahlawan Tuhan? Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah, lebih meriah. Nah, saudara sekalian, judul khotbah saya hari ini adalah Raise Up. Bangkitlah. Dan pesan Tuhan, bangkitlah para pahlawan Tuhan. Bangkitlah para prajurit Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang berat, mari saudara sekalian, Tuhan mau kita menjadi para prajurit-prajurit Tuhan. Pejuang-pejuang Kristus yang akan mengalahkan setiap masalah. Siapa di sini yang mau berkata, saya mau jadi prajurit Kristus? Angkat tangan saudara. Karena bersama saya mau jadi prajurit Kristus. Nah, mari kita belajar apa yang kita harus lakukan. Coba kita lihat sekarang di ayat yang ke-10. Dari Yoel 3 ayat yang ke-10. Dikatakan dimulai dengan kata, tempalah
mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Kata tempala, ucapkan bersama saya, tempala. Nah, saudara sekalian, ternyata untuk kita punya mentalitas seorang pejuang prajurit Kristus, maka ternyata ada kata yang tidak boleh kita lupakan, kata tempala. Nah, ini bicara apa? Ternyata kalau saudara mau menjadi seorang prajurit Kristus yang sejati, yang pertama kita harus tahan terhadap segala tempaan. Have endurance in facing forging. Kita harus tahan terhadap setiap tempaan. Nah, tahukah Anda yang dimaksud tempaan itu apa? Itu adalah pukulan-pukulan yang harus dihadapi sebagai sebuah proses pembentukan. Pukulan-pukulan yang menyakitkan, tetapi itu justru merupakan proses daripada pembentukan. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah klip bagaimana orang Jepang, para ahli pembuat pedang, itu mereka betul-betul terkenal, hasil pedang mereka kuat dan dijual harga termahal di antara produsen pedang-pedang yang lain di dunia yang lain. Kenapa? Karena mereka mengerjakan pedang itu dengan cara yang luar biasa. Saksikan klip ini untuk kita memahaminya. The process of shaping the blade out of the shinobe and giving it curvature is known in Japanese as hizukuri. His disciples' assistance is necessary up until the formation of the shinobe, but hizukuri is the job of the swordsmith alone. He proceeds with a conceived shape in mind. This part of the process brings all his senses and technique to the fore. Lihat bagaimana tempaan demi tempaan harus dilewati. Api yang panas, proses yang menyakitkan. Tapi justru inilah proses pembentukan. Yoshindo must move with lightning speed to prevent any more carbon leaching out of the blade. Conserving the steel is a vital skill. The smith must prevent the sword from cooling or impurities from adulterating the sword. Producing an attractive jihada on a blade surface is a sign of fine craftsmanship. Diluruskan, dibentuk. Entah berapa banyak pukulan penempaan yang harus dilewati. Proses berkali-kali, dipertajam terus. Sampai akhirnya jadi pedang yang hebat. Is not manifest until later when the edge of the blade is hardened. This makes it very difficult to imagine exactly how curved it will turn out to be. The swordsmith must use his experience to determine his sword's final shape, and thus its elegance. Once hizukuri is complete, you can begin to imagine the blade in all its final splendor. Hasil akhirnya luar The shape biasa. of Japanese swords changed over the ages as methods of waging battle changed. These different styles and methods of use have all added to the complexity of the Japanese sword-making craft.
Ya, sampai situ. Saudara sekalian, lihat bahwa kita semua harus tahan terhadap segala tempaan. Tanpa tempaan yang keras dan berkali-kali, maka pedang yang kuat tidak akan dihasilkan. Tanpa sebuah pemotongan yang menyakitkan dan pemolesan yang berkali-kali, maka batu permata yang indah tidak akan dihasilkan. Tanpa sebuah peremukan proses yang menyakitkan, maka dari biji zaitun tidak akan menghasilkan minyak zaitun. Tanpa proses penempaan, tanpa proses yang menyakitkan, maka tidak akan lahir orang-orang yang hebat di dunia ini. Nah, hari ini saudara sekalian, jangan pernah marah, jangan pernah kecewa ketika saudara harus diizinkan Tuhan melewati persoalan demi persoalan, kesulitan demi kesulitan, seperti tempaan demi tempaan yang menyakitkan. Percayalah, hasil akhirnya justru mendatangkan kebaikan. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tempaan itu bukan hanya suatu situasi yang menyakitkan, tetapi tempaan juga bicara tentang godaan yang menggiurkan, godaan dosa dan sebagainya. Tapi mari biar kita semua tahan terhadap setiap tempaan. Caranya bagaimana? Jangan lari dari proses pembentukan. Ketika Tuhan sedang membentuk kita, melalui keluarga kita, melalui teman kerja kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan lari dari proses, tapi izinkan berserah kepada Tuhan yang sedang membentuk kita, yang sedang menjadikan kita. Lalu berikutnya, jangan gagal saat melewati proses pembentukan. Saudara sekalian, jangan berespon salah, tetapi beresponlah benar. Semakin kita mengeraskan diri waktu dibentuk, maka kita jelas semakin akan lama prosesnya. Tetapi semakin Anda menyerah dan mudah dibentuk, percayalah maka proses itu akan segera selesai. Katakan amin. Dan saudara sekalian, jangan lupakan janji Tuhan. Di balik setiap proses, Tuhan membuat segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan pakai semua keadaan untuk bekerja mendatangkan kebaikan. Dan mari hari ini saudaraku, kita semua harus tahan terhadap proses. Kata bersama saya keras, tahan terhadap proses. 2, 3. Tahan terhadap penempaan. 2, 3. Nah, yang kedua saudara sekalian, ternyata balik dalam Yoel pasal 3 ayat yang ke-10. Syarat seorang prajurit Kristus, pejuang yang sejati. Dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Lihat saudara sekalian, dari mata bajak harus ditempa menjadi pedang. Dari pisau-pisau pemangkas harus diproses menjadi tombak. Dan kalau Anda baca dan pelajari, pedang dan tombak itu adalah alat perang. Nah, tetapi bukan hanya itu. Tetapi pedang dan tombak itu harus tajam, harus runcing. Kenapa? Karena kalau sampai pedang dan tombak tumpul, jelas tidak akan berfungsi. Yang pertama, kita harus tahan terhadap setiap tempaan. Tapi yang kedua, kita harus terus mau mempertajam diri. Terus mempertajam diri. Kita nggak boleh jadi pedang yang tumpul. Kita nggak boleh jadi tombak yang tumpul. Tapi harus jadi pedang yang tajam. Kata bersama saya harus mempertajam diri. 2, 3. Nah, saudara sekalian, mari. Apa yang harus kita pertajam? Kita harus mempertajam kepekaan kita. Kita harus mempertajam cara kepekaan kita. Bagaimana saudara dan saya harus belajar peka terhadap suara Tuhan. Saya mau tanya, siapa percaya Tuhan kita hidup? Ulangi lagi, siapa percaya Tuhan kita sampai hari ini hidup? Selama-lamanya dia hidup. Kalau dia hidup, dia bisa bicara buat kita. Ingat bahwa Tuhan berkata bahwa sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia akan memberikan bocoran, dia memberitahu para nabi-nabi Tuhan.
Dan nabi-nabi Tuhan bukan hanya orang-orang tertentu, tapi setiap orang yang mau suka duduk di kaki Tuhan, orang-orang yang mau bernaung dalam lindungan yang maha tinggi, orang-orang itulah yang akan semakin tajam kepekaannya terhadap suara Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, ada banyak orang cuma ngeklaim Mazmur 91, Mazmur 91, ucapkan bagus. Tapi Anda tahu, ada syaratnya. Di ayat yang pertama dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan itu adalah orang yang ada di the secret place. Orang yang ada di tempat yang tersembunyi. Di mana itu? Itulah di ruang maha kudus Tuhan. Dan dikatakan bermalam di sana. Orang yang bermalam itu berarti apa? Orang yang nginep. Nah, saudara sekalian, jelas nggak sembarangan orang boleh masuk ke kamar Anda, betul nggak? Apalagi nginep. Banyak orang-orang yang Anda intim, akrab, dan kenal baik. Nah, saudara sekalian, Mazmur 91 itu dimulai. Kalau saudara mau dilalukan dari semua penyakit sampar, Anda mau menjadi orang yang dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, saudara harus pertajam keintiman Anda dengan Tuhan. Perkuat jam doa saudara. Perbanyak jam baca Alkitab. Perbanyak waktu ibadah, amin. Jangan yang diperbanyak waktu nonton sosial media, amin. Yang diperbanyak jam doa kita. Semakin diasah, semakin tajam. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Termasuk bergabunglah di BFA, Bethany Family Altar. Supaya apa? Anda dipertajam. Ada orang bilang begini, aduh pastor, saya dulu sering loh dengar suara Tuhan. Oh bagus. Sekarang bagaimana? Aduh, enggak lagi dengar. Itu namanya udah tumpul. Aduh, luar biasa loh. Saya dulu itu mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Luar biasa. Sekarang bagaimana? Sudah tumpul. Oh, dulu saya dipakai Tuhan. Dulu, sekarang bagaimana? Ayo hari ini, saudara harus kembali mempertajam kepekaan kita terhadap Tuhan. Saya percaya di masa sukar, orang percaya akan dituntun Tuhan dengan cara ajaib. Katakan amin. Bisa di GPS yang dikatakan kamu nanti harus ini, kamu harus ini, harus ini. Dan Anda percaya kalau Tuhan tajamkan hidup kita, karena kita mau serahkan diri kita dipertajam Tuhan. Lebih peka lagi, hidupmu akan dahsyat. Ada kesaksian, ada anak Tuhan bilang begini, setiap hari dia sembahyang, dia intim dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, hari ini kamu beli saham perusahaan ini. Dia cuma taat, dia beli, betul naik. Tiba-tiba satu saat lagi gak ada apa-apa, dia sembahyang, Tuhan ngomong, jual segera saham itu. Dia segera jual, betul-betul sebelum turun dia jual. Nah lihat, ada orang-orang yang tajam. Dan saya yakin bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Pertajam kepekaan kita terhadap orang lain juga. Cinta kita, kepedulian kita. Dan juga pertajam kerohanian saudara. Anda harus ngerti ibadah itu disertai dengan rasa cukup. Besar keuntungannya. Besar keuntungannya. Katakan amin. Lalu juga pertajam keahlian saudara. Apapun yang Anda hari ini belum kuasai, keahlian-keahlian yang lain, coba belajar. Anda tahu saudara sekalian, ada banyak orang yang sukses di tengah krisis. Adalah siapa? Orang-orang yang ternyata punya keahlian-keahlian yang di luar daripada zona nyamannya. Sementara ada pendidikan yang pokoknya kalau jadi dokter ya dokter, nggak bisa yang lain. Tapi mari kita harus jadi orang yang belajar banyak keahlian-keahlian yang baru. Yang setuju katakan amin. Ya, yang pasti keahlian yang bagus. Kenapa? Karena begini, saudaraku, beberapa tahun ke depan sudah diprediksi semua pekerjaan yang rutin, yang bisa dicontoh oleh robot, maka akan tergantikan oleh robot. Semua pekerjaan yang bisa diduplikasi oleh robot akan digantikan oleh robot. Anda lihat di beberapa factory hari ini sudah banyak yang tergantikan oleh robot. Tetapi pekerjaan yang akan terus dicari dan akan terus bertahan
adalah kerjaan yang berkaitan dengan seni dan kreativitas. Kalau Anda, saudaraku, bisa buat sesuatu yang beda dari yang lain, itu robot tidak bisa contek. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarpun Anda sudah usia senja, usia emas, belajar keahlian baru. Ini sudah zaman sosial media, AI, belajar komputer. Aduh Pak, sudah terlambat. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Minimal belajar, Anda nanti akan terus semakin dibawa Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, juga pertajam pertemanan yang membangun. Alkitab berkata besi menajamkan besi, orang akan menajamkan sesamanya. Jadi saudara, Anda pastikan kalau Anda kumpul sama teman-temanmu itu, Anda jadi tambah tajam atau tambah tumpul. Kalau Anda kumpul sama teman-temanmu itu, ya bisnismu tambah maju atau tambah mundur. Kalau Anda kumpul sama orang-orang itu, ya toh keluargamu tambah lebih baik atau tambah lebih buruk. Kalau Anda kumpul dengan teman-teman itu, rohanimu tambah maju, cinta Tuhan atau malah kepahitan. Nah, di sini saudara harus belajar tahu persis. Kita harus mempertajam banyak keahlian baru, mempertajam kerohanian kita, pertemanan kita. Kenapa? Karena ketika kita semakin tajam, di tengah goncangan, saudara akan tetap dicari oleh banyak orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, termasuk juga pertajamlah bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana cara hidup sehat. Nah, saya memberikan beberapa tips karena saya mengasihi saudara. Di tengah-tengah banyak tentang epidemi coronavirus, istirahatlah yang cukup. Tidak ada yang amin, amin. Lalu kemudian minum banyak air putih, ya kan? Dan Anda perlu juga mulai memikirkan makanan-makanan yang sehat. Nah, Pak Yohanes Sunardi memberikan kepada saya dan supaya saya bagian buat saudara sekalian. Dia lagi tulis buku, nanti Juli baru keluar. Tapi boleh dibocorkan. Anda tahu saudaraku, Anda supaya meningkatkan imunitas tubuh kita, supaya kita bisa serang ya atau kebal terhadap yang lain, penyakit termasuk coronavirus. 3 hal yang Anda blender. Yang pertama nanas, yang kedua campur dengan kiwi, yang ketiga stroberi. Ucapkan bersama saya nanas, kiwi, stroberi. Nah terutama tengahnya nanas itu bagus ikut di blender. Kenapa? Karena itu ada dari segi ilmu gizinya. Pak Yohanes menjelaskan itu ada yaitu anti kanker. Ya, tapi kulit nanasnya harus dibuang. Kulit nanasnya jangan ikut di blender, saudara. Nah, lalu kemudian Anda juga boleh tambahkan rebusan air jahe. Ya, jadi jahe direbus, airnya dicampurkan ke jusnya. Ingat baik-baik, jangan jahenya yang ikut di blender. Ya, tapi jahenya direbus, ya, dengan air, airnya dicampurkan. Nah, juga di tengah-tengah goncangan sebegini, saudara-saudara, ada yang tanya, boleh enggak kita stok makanan? Boleh enggak kita stok barang? Selama Anda punya duit, enggak masalah. Tapi jangan sampai serakah. Amin. Nah, gini aja, saudara yang nyetok banyak beras di rumah Anda, tolong beritahu saya. Sehingga kalau ada jemaat lain atau saya membutuhkan, saya datang ke rumah Anda. Wah, jangan Pak, saya enggak mau kasih tahu. Itu namanya egois. Nah, gini. Ada teman pengacara memberitahu kepada istri saya dan saya bagikan buat saudara. Gini, saudara lihat sekarang di supermarket banyak yang antri beli air, perlengkapan kebersihan. Padahal dia bilang gini, padahal ada orang banyak tidak tahu hal yang diperlukan yang paling penting. Nah ini saya beritahu sama saudara, bukan supaya membuat saudara kemudian jadi serakah, tapi minimal bijaksana. Seandainya kalau harus tinggal di rumah sebulan, maka Anda tahu apa yang kita harus siapkan. Orang bisa tidak hidup tanpa beras. Buktinya saya. Tapi minimal yang Anda harus siapkan adalah, saudara, Anda siapkan protein bar. Ya, kenapa? Karena butuh protein. Nah, di supermarket itu ada snack-snack, tapi bukan roti ya. Tapi yang Anda baca protein bar. Itu adalah bahan-bahan dari protein. Lalu Anda boleh siapkan susu
yang mengandung protein tinggi. Ya, lalu juga yaitu telur sendiri. Nah, paling tidak kalau Anda ya bisa siapkan, itu namanya Anda mempertajam diri, menyiapkan buat keluarga Anda. Tapi jangan satu truk Anda beli, saudara itu. Ya, kalau Anda mau bagi-bagi dengan jemaat sih nggak apa-apa. Nah, jadi di tengah-tengah keadaan seperti begini, kita nggak boleh tumpul, pertajam. Kata bersama saya harus terus mempertajam diri. 2, 3. Nah, yang ketiga, yang terakhir, syarat para pejuang sejati, prajurit Kristus adalah apa? Yoel 3 ayat 10, kalimat yang terakhir dari kata baiklah. Ayo kita baca sama-sama kalimat itu. 2, 3. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata apa? Aku ini pahlawan. Siapakah orang yang tidak berdaya? Orang yang gagal, orang yang stres, orang yang dalam keadaan sakit, orang yang dalam keadaan susah. Tapi firman Tuhan berkata, baiklah orang yang tidak berdaya. Berkata apa? Aku ini pahlawan. Ayo ucapkan bersama sekeras, aku ini pahlawan. Kurang keras, aku ini pahlawan. Ingat baik-baik, waktu saudara lagi tidak berdaya, jangan ngomong mati aku. Kita nggak boleh ngomong mati aku, tapi katakan aku ini pahlawan. Ayo pegang dada masing-masing, enggak boleh orang lain, pegang dada masing-masing, katakan aku ini pahlawan. Lebih keras, aku ini pahlawan. Apa artinya? Di tengah keadaan yang tidak berdaya, di tengah keadaan situasi yang menakutkan, orang mungkin berkata, mati aku, wah dunia susah, dan sebagainya. Tapi justru firman Tuhan mengajar, ngomong, aku ini pahlawan. Inilah sebuah sikap iman percaya. Sebuah sikap tindakan optimis. Nah, yang pertama kita harus tahan terhadap tempaan. Yang kedua kita harus terus mempertajam diri. Tapi pesan Tuhan yang ketiga, kita harus tetap bersikap optimis. Kita harus tetap bersikap optimis. Menghadapi situasi apapun yang membuat kita tidak berdaya. Tuhan ngajar, ngomong, aku ini pahlawan. Aku dilindungi Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku dipelihara Tuhan, aku dijaga oleh Tuhan, aku biji mata Tuhan, aku diurapi Tuhan, aku dipilih Tuhan, aku dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah, itu yang harus kita miliki. Kenapa? Karena sikap optimis akan membangkitkan daya juang dalam diri seseorang secara dahsyat. Sudah lihat bagaimana bangsa Jepang berkali-kali mengalami goncangan. Bahkan tahun 1948 ketika bom atom menimpa Hiroshima Nagasaki. Itu benar-benar chaos, miskin, melarat, dan banyak yang menjadi korban cacat karena itu. Tapi lihat bagaimana bangsa Jepang. Mereka tidak putus asa. Mereka mulai membangkitkan sikap heroiknya. Dan mereka akhirnya berhasil dalam hitungan waktu berapa tahun saja. Berhasil bangkit. Dan Anda tahu akhirnya Jepang sampai hari ini. Walaupun melewati berbagai macam gempa. Tapi mereka tetap punya daya juang yang luar biasa. Dengar baik-baik, masa sukar akan berakhir. Tapi hanya orang yang ulet, yang punya optimis percaya sama Tuhan, hidupnya akan tetap bertahan. Akan tetap jadi pemenang. Akan sukses. Akan berhasil. Katakan amin. Katakan amin. Nah, dengar baik-baik. Kalau Anda lihat dari berita televisi, berita sosial media, saudaraku, kita ini perlu malu dengan pemerintah China. Kenapa? Karena mereka mengalami bencana virus corona. Tapi lihat cara reporter televisi Indonesia dengan reporter televisi China, beda cara pandangnya. Padahal sama-sama menghadapi situasi yang sulit. Kalau Anda tahu, kalau televisi Indonesia, berita Indonesia, yang difokuskan apa? Kepanikan orang memborong bahan makanan. Yang di blow up itu adalah apa? Mencaci maki,
negara lain, mencaci maki pemerintahan. Wih, pokoknya itulah fokus orang Indonesia. Tapi beda dengan televisi China. Kalau Anda lihat di sosial media, yang mereka fokuskan adalah berita kepahlawanan rakyat China dalam menghadapi bencana tersebut. Kalau Anda ingat, sampai akhirnya diberitakan para orang-orang pandai, orang-orang sukses dari negara-negara lain yang asalnya China. Para dokter-dokter, ahli-ahli medis yang ada di negara-negara lain. Ketika negara mereka alami bencana, lihat, mereka tinggalkan semua, balik ke China. Untuk apa? Mereka berkata, negaraku lagi alami bencana. Ini waktunya kami kembali, yaitu membela dan mensupport negara kami. Ini waktunya kami berjuang bagi negara kami. Lihat bagaimana mereka tinggalkan semua zona nyaman. Bahkan yang ajaib, Anda tahu, itu orang-orang sukarelawan mau nolongin orang-orang korban corona. Sampai ada kakek-kakek umur 82 tahun. Itu sampai diberitakan, kakek udah tua, sudahlah, jangan ikut jadi sukarelawan, menolong yang sakit. Kakek ini bilang begini, aku mau tetap menolong. Karena aku sudah mendapatkan banyak kebaikan dari pemerintah China. Ini waktunya ketika aku sudah tua, aku mau membaktikan diriku untuk membela pemerintahku saat menghadapi bencana penyakit ini. Dan Anda lihat bagaimana berita-berita di China, orang yang suami istri yang istrinya kena sakit, suaminya terus akhirnya rawat dengan baik, disuapin makan dan sebagainya. Itu berita-berita yang disampaikan. Sementara berita-berita dari negara Indonesia kebalikannya, caci maki, ini adalah sebuah kutukan, bla 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 bla. Mari kita harus bertobat, harus berubah. Nggak usah saling menghakimi. Sekarang waktunya kita selalu berpikiran optimis dan percaya Tuhan pegang kendali, Tuhan bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Caranya bagaimana supaya tetap optimis? Lihatlah kesempatan di tengah kesulitan. Gak heran kenapa orang-orang China itu punya semangat juang yang tinggi. Karena dalam tulisan huruf Mandarin, kata krisis adalah gabungan dari dua huruf. Danger, bahaya, dan gabungan opportunity, kesempatan. Mereka justru melihat di tengah krisis memang berbahaya. Tapi ada kesempatan. Mereka saja percaya, apalagi kita yang percaya Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Latihlah diri saudara untuk selalu berpikir positif. Selalu berkata-kata positif. Ini perlu latihan. Kata bersama saya perlu melatih diri. 2, 3. Karena pada dasarnya orang itu selalu suka pikir negatif. Suka pikir jelek. Suka ngomong yang jelek. Stop. Kalau saudara mau jadi pejuang Kristus di akhir zaman. Latih. Kata bersama saya latih. 2, 3. Ingat salib Kristus itu lambangnya positif. Dalam segala keadaan Anda percaya Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, kita harus latih diri kita, ngomong terus, aku ini pahlawan, aku ini pemenang, aku dicintai Tuhan, aku dilindungi Tuhan, aku tidak akan ditinggalkan Tuhan. Katakan bersama saya, amin. Lihatlah Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara sekalian, ini semua harus kita latih. Saya belajar melatih diri saya. Sejak saya akhirnya melayani Tuhan. Setiap kali menghadapi masa sulit, saya tidak mau terpuruk kalah. Karena semua keadaan yang berat, selalu saya pandang Tuhan. Saya beriman percaya. Saya pandang salib Kristus. Saya optimis percaya. Tuhan pasti akan mengubah segalanya, mendatangkan kebaikan. Di balik semua krisis akan ada berkat. Di balik semua masalah akan ada mujizat dan kemuliaan yang luar biasa. Semua tergantung dari cara pandang kita. Lihat bagaimana next. Kalau Anda pandang secara negatif, seolah-olah jahat sekali.
Induk singa itu menerkam anaknya, makan anaknya. Padahal kalau Anda lihat dari sisi yang positif, induk singa tidak menerkam anaknya. Justru induk singa sedang mengangkat anaknya, menggendong anaknya ke suatu tempat yang baik. Semua tergantung dari cara pandang saudara. Hari ini engkau pandang dari sisi negatif, hidupmu berat, semua masalah berat, semua seolah-olah gak mampu. Hentikan. Sekarang pandang dari sisi positif, dari cara pandang Tuhan. Aha, di balik masalah yang kau hadapi sekarang, ada mujizat besar. Aha, di balik corona ada berkat besar. Hari ini pilihan di tangan saudara. Apakah saudara selama ini terus lihat dari sisi ini? Lihat semuanya jelek, lihat istri jelek, suami jelek, pendeta jelek, semua jelek. Padahal pendeta ganteng kayak begini. Sekarang pandang dari sisi positif. Engkau pandang segala perkara. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Katakan amin. Bangkitlah para pahlawan Tuhan. Kesimpulannya, jadilah pejuang tangguh yang mengubah masa sulit menjadi kemenangan yang besar. Syaratnya 3 poin. Yang pertama, tahan terhadap segala tempaan. Semua kita lewati berbagai tempaan demi tempaan. Saya harap saudara-saudara, jangan ada saudara yang gagal. Seperti pedang tadi. Seperti semua permata. Seperti semua minyak zaitun. Itu dihasilkan lewat tempaan-tempaan yang menyakitkan. Yang kedua, teruslah mempertajam diri. Jangan jadi orang yang tumpul. Jadilah orang yang tajam. Tajam dengan semua tuntunan Tuhan. Tajam secara kerohanian. Tajam dalam keahlian-keahlian yang baru. Bahkan keahlian-keahlian yang lama dari yang kita harus kuasai, kita harus semakin pertajam. Pertajam juga dalam pergaulan kita. Dan yang ketiga, tetap bersikap optimis. Kata bersama saya, aku ini pahlawan. Kata bersama saya, aku ini pahlawan. Siapa mau jadi pemenang, beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan.